Halo, nih ya aku bikin video ini bukan karena hal yang aneh-aneh, tapi mau membagikan betapa di saat-saat corona yang aku alami gitu. Nih maaf aku baru bangun tidur karena setiap hari kerjanya selama corona nih makan tidur, masak, makan tidur, bersih-bersih rumah. Memang mau berapa lama dibersihin, olahraga ya secukupnya karena memangnya aku mau jadi eh, spoiler kan enggak juga dong. Ini loh, aku mau cerita kemarin tuh aku makan eh, sambel, mungkin kebanyakan karena kemarin nggak begitu nafsu makan, jadi bikin sambel. Sambel itu kan biasanya ya menarik nafsu makan, tapi karena kebanyakan makan sambel akhirnya jadi sakit perut. Sakit perut sampai perutku melilit ya. Padahal minggu yang lalu sudah terjadi yang sama. Tapi biasa aku orangnya nggak pernah kapok gitu. Walaupun sudah terjadi bikin lagi. Terus aku coba karena biasanya sakit perut sedikit atau sakit kepala langsung minum obat kan. Tapi minggu yang lalu aku coba eh mungkin ada jalan lain gitu ya selain minum obat. Ternyata benar. Iki loh, aku mau ngasih tahu. Aku makan nggak kelihatan ya. Makan apel, pisang, susu, madu, yang geranci-geranci itu apa namanya ya? Aku nggak mau sebutkan, aku nggak mau bikin verbum buat yang geranci-geranci itu. Tapi setelah aku coba makan itu, ternyata perutku dingin gitu loh. Jadi hari ini aku coba lagi, kan tadi pagi aku juga udah mulai sakit perut, terus malam juga aku udah sedikit melilit gitu. Hari ini aku coba lagi, pasti berhasil. Dan ini selain ya membuat perutku kenyang, juga sehat. Aku memang orangnya susah makan buah, jadi buah tuh harus dimanipulasi kayak gini, dibikin biasanya aku bikin sama apa ya yang dipotong-potong lah, digoreng lah gitu ya. Karena obat itu biasanya ada efek-efek yang lain ya. Jadi kalau bisa ya aku ini nggak muda lagi gitu. Kalau kebanyakan makan obat itu kan juga nggak bagus. Jadi aku bikin supaya badanku sehat. Hmm. Juga ini sehat karena buah-buah dan susu ya. Aku beranikan diri membuat video ini. Sebenarnya aku pengen curhat gitu sama dunia, seluruh dunia maya ya. Karena selama musibah corona ini banyak hal-hal yang timbul dalam pikiranku gitu. Dan banyak hal-hal juga yang aku pelajari. Banyak hal yang aku belum pernah alami dalam hidupku. Jadi kadang-kadang sedih juga.
kita semuanya nggak boleh keluar. Jadi bukan aku sendiri gitu ya, aku sebutnya kita karena seluruh dunia gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia masih ada keluarga, masih ada gimana ya, masih komunikasinya beda gitu ya. Kalau di sini oke lah, aku juga ada teman, banyak teman gitu ya. Kita cuma bisa melalui telepon, eh, ya chatting-chatting gitu. Tapi hari-hari berikutnya kan aku sendiri gitu. Karena memang aku nggak sendiri sekarang ini. Ada partnerku gitu ya. Tapi kan dia kerja juga dari pagi sampai sore. Karena ya mengucap syukur salah satu di antara kita masih kerja. Karena kalau enggak lebih parah lagi gitu ya. Tapi aku ini orang yang selalu mandiri. Jadi aku pun merasa dirugikan sama corona gitu ya. Biasanya aku bangun dari pagi, jam 4 pagi sampai jam 3 sore. Menjadi kuli gitu ya. Mencari penghasilan sendiri. Dan itulah sebenarnya banyak sekali yang aku mau ceritakan dalam video ini. Kadang orang bilang ya hidupku ini berat gitu ya. Atau sedih. Kalau mau tanya kehidupan berat dan sedih, lihat dulu nanti videoku berikutnya karena aku juga ingin menceritakan kisah nyataku seumur hidupku gitu ya. Dan sampai saat ini apa yang aku alami gitu. Betapa naik turunnya gitu. Selama ini kadang aku nggak pernah aku pikirkan gitu ya, karena aku sibuk dengan bekerja. Aku nih orangnya pantang menyerah gitu ya. Aku pernah cerita sama temen, aku bilang never give up gitu ya. Aku jadi ketawa sendiri. Temanku pun mengetahuiku bahwa ya mungkin seperti bercanda gitu ya. Tapi begini loh maksudku. Sedihnya tuh gimana ya, mau keluar banyak peraturan, harus pakai masker. Dan aku ini orangnya nggak pernah pakai masker kecuali oke lah sekali-sekali kalau aku kerja memang diharuskan pakai masker gitu ya. Tapi itu cuma sekali-sekali aja gitu kalau harus gitu ya. Dan saat ini kalau aku belanja harus pakai masker. Aku jadi merasa kayak ada sesuatu yang memaksa gitu. Terus kadang aku jadi sedihnya begini. Nggak tahu itu yang aku rasakan gitu ya. Aku jadi teringat masa kecilku lagi. Merasa aku dipaksa lagi gitu. Kan tadinya aku udah selama ini kisah jalan hidupku, aku merasa bebas, demokratis. Aku bisa melakukan apa aja. Maksudnya yang tidak terlarang ya. Dan saat ini aku merasa ada sesuatu yang mengekang diriku gitu loh. Dan hari-hari saat corona ini membuat aku banyak berpikir dan ya kadang aku pun tanpa sadar sedih, nangis gitu ya. Tapi sekali lagi aku tidak ingin dibelas kasihani gitu, tidak mencari belas kasihan gitu ya, karena ini yang merasakan seluruh dunia.
bukan aku sendiri semata-mata. Ini seluruh dunia merasakan betapa sulitnya gitu ya. Dan aku pun merasa dirugikan sama corona yang luar biasa. Karena pekerjaanku itu saat ini yang benar-benar merasa kayak dikucilkan gitu ya sama pemerintah. Memang sangat ketat sekali gitu. Harus 1,5 meter. Dan aku tuh kerja di kantin gitu ya. Gimana caranya 1,5 itu memangnya dapurnya segede apa gitu loh. Karena kita biasanya kerja tuh bisa 5-6 orang gitu ya. Nah jadi sekarang aku diliburkan sudah 7 minggu. Memang aku masih dapat gaji gitu ya. Eh, dari bosku gitu. Tapi nggak full lagi. Dari gaji bersihku itu aku dapat 60% saja. Ya. Jadi dari 60% itu yang biasanya aku dapat uang tip gitu ya. Selain uang tip kita dapat apa ya, kalau ada event-event yang lain kita dapat uang tip yang luar biasa gitu. Saat ini sama sekali memang nggak dapat gitu ya. Oke, maksudku bukan karena keuangan aja yang aku pikir, tetapi psikisku juga sedikit bahaya gitu karena untung aku ini orangnya kuat gitu ya. Selain aku ya bukan hanya sibuk masak makan, tapi aku sibuk juga ya sebisa mungkin aku pun sibuk membaca, belajar menulis lagi lebih baik lagi, menguasai bahasa yang selama ini mungkin belum perfect gitu ya. Tapi 7 minggu itu nggak sedikit gitu loh. Dan ini aku pun belum dapat informasi. Memang aku dapat informasi gitu, maksudnya informasinya cuma ya aku harus tetap sabar. Antara aku mengucap syukur dan sedih juga karena rasa takut kalau aku sampai dipecat gitu ya, ada gitu ya. Dan saat ini aku pun hidup sendiri dan aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, tidak ada orang yang diandalkan. Mungkin kalian belum mengenal aku yang sebenarnya gitu ya. Aku ini mengalami ya selama 2 tahun ini memang hidup sendiri, harus bisa berdiri di atas kakiku. eh aku harus bayar sewa rumah sendiri, harus ya maksudnya paruan karena aku nggak hidup sendiri di sini. Tapi saat ini statusku aku seorang janda gitu ya. Ya aku tidak mau dikasihani gitu karena aku pun ya wanita yang kuat. Jadi tidak mencari belas kasihan karena seorang janda gitu ya, karena aku sehat. Cuma kadang-kadang karena corona ini sekali lagi banyak hal yang aku maksudnya banyak hal yang aku selama ini aku nggak pernah pikirkan keluar semuanya dalam pikiranku gitu ya. Tapi ya itu aku belajar untuk menguatkan diri. Mungkin untuk semua orang-orang yang di luar sana tidak mengerti gitu ya, apa maksud semua apa yang aku utarakan. Sebenarnya aku pengen mengutarakan semua kisah hidupku di dalam video ini. Jadi mungkin videonya pun bersambung gitu ya, karena gak mungkin aku sekaligus dalam hidupku satu video selesai. Jadi gimana ya, aku punya 2 anak yang sudah dewasa. Mereka tinggal lumayan jauh dari aku gitu. Anak bungsuku
tinggal 430 km, jadi pulang pergi 860 km ya. Ya lumayan jauh. Terus anakku yang perempuan ya 150 km, pulang pergi 300 km ya. Tapi bukan karena itunya, mereka pun sibuk karena mereka masih menempuh pendidikan ya. Tapi sebagai seorang ibu kadang kangen gitu ya. Sedih juga, kadang nangis sendiri. Kok begini gitu ya, semuanya tuh. Aku nggak pernah bertanya apa salahku gitu ya. Jelas itu semua kesalahanku juga gitu. Sehingga hidupku jadi sejauh ini gitu. Artinya kesalahanku bukan aku gimana-gimana. Yang memutuskan sampai aku hidup seperti ini kan juga diriku sendiri gitu ya. Nah, aku tidak menyalahkan siapapun. Aku berumah tangga selama 26 tahun. 2 tahun yang lalu terjadilah perceraian. Tapi semuanya itu memang jalannya sudah seperti itu. Kadang ada rasa menyesal kenapa bisa terjadi gitu ya. Karena 26 tahun itu bukan waktu 10 tahun maupun 15 tahun. Itu 26 tahun itu cukup lama gitu. Oke teman-teman, kok jadinya jauh-jauh ceritanya. Tapi jangan khawatir, aku akan ceritakan hidupku melalui video ini. Dari umurku 9 tahun sampai sekarang aku sudah menginjak cukup lah umurnya gitu ya. Bukan berapa umurnya tapi sudah cukup dewasa ya. Tapi jalan liku-likunya itu loh, naik turunnya, trombolin. Nggak bisa ngomong, maksudnya naik turunnya itu loh dalam hidupku sangat luar biasa. Jadi kayak apa sih, naik pesawat trombolen. Nggak bisa ngomong. Oke. Maksudnya ngerti maksudku ya. Jadi hidupku tuh sangat gimana ya, sangat ya luar biasa ya gitu ya. Sampai saat ini aku masih mampu menghadapi. Cuma ya itu gara-gara corona jadi semuanya ya boleh dibilang babak belur gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku orangnya pantang menyerah. Bukan karena umur, bukan karena apa-apa. Tapi ya kita saling curhat gitu loh. Mungkin ada orang yang bisa ada pemasukan, mengomentari gimana menurut kalian semua yang ada di luar. Oke, friend. Aku jadi nggak jadi makan. Tapi tadi aku udah makan juga. Ini cerita ini memang harus aku jangan bikin serius gitu. Karena kalau aku cerita yang seadanya aku bisa menangis lagi gitu. Karena ini saat ini lagi sangat sensitif gitu ya karena corona. Jadi aku sambung dengan makanan dulu biar nanti aku bisa ngomong lagi.
begitu. Kalau kenapa sampai terjadi perceraian dan semuanya itu akan ceritakan mendetail. Memang jalannya seperti itu. Jadi ya kalau bisa tolonglah jangan menghakimi siapa yang salah, siapa yang ini. Biasanya pertengkaran, perceraian itu kedua belah pihak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang yang salahku sendiri atau yang salah mantanku gitu ya. Tentu aja enggak gitu. Kita berdua yang salah. Tapi udah semuanya sudah dibilang nasi menjadi bubur. Penyesalan di kemudian hari. Tapi kita berdua masing-masing keras kepala, gengsi. Lebih baik pisah daripada satu sama lain minta maaf. Apakah itu yang benar gitu ya? Tapi aku nggak mau bilang mana yang benar, mana yang salah. Situasi masih antara panas dan dendam. Jadi nggak bisa dibilang kalau ini, kalau itu, kalau ya. Aku cuma mau menjalankan saat ini hidupku apa yang aku sudah tempuh dengan konsekuen. Aku akan lakukan apapun yang terjadi. Ya sudah, aku akan ikuti jalan langkah-langkahku berikutnya. Memang gara-gara corona ini membuatku jadi sedikit down. Kita di lockdown, jadi kita down. Aku sendiri jadi down gitu ya. Aku nggak ngerti apa yang kalian rasakan di luar sana. Aku merasakan di lockdown ini benar-benar bukan hanya lockdown, tapi aku pun jadi down gitu ya. Tapi aku pun nggak berhenti-berhentinya selalu berdoa, minta pimpinan sama Tuhan yang kuasa. Karena cuma Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Jadi aku selalu minta perlindungan, walaupun ya kita nggak tahu apakah langkah-langkahku ini benar atau salah. Yang mengerti cuma Tuhan sendiri gitu. Ya, dalam maaf friend, dalam videoku ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini cuma kisah kehidupanku. Jadi memang aku percaya gitu sama Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menciptakan manusia gitu ya. Itu kepercayaanku sendiri. Tapi aku percaya orang yang di luar sana, apapun kepercayaan kalian semuanya, itu peganglah apa yang kalian percaya gitu. Jadi agama dan politik jangan disangkut pautkan dengan kehidupanku ini. Aku cuma mau cerita seadanya dalam kehidupanku. Dari aku kecil sampai saat ini gitu. Jadi bisa nanti kalian simak apa arti dalam semuanya ini. Tapi untuk video ini mungkin aku belum begitu siap. Aku akan bikin video berikutnya semuanya itu supaya aku susun dengan baik. Jangan sampai aku terlupa gitu di masa-masa laluku. Kan nanti ceritanya jadi nggak benar kalau lupa gitu ya. Saat ini aku cuma mau cerita mengenai kemarin aku sakit perut. Aku makan ini tadi yang aku bilang semuanya. Perutku jadi dingin dan seger. Oke teman-teman, sampai di sini dulu.
ketemu lagi di video berikutnya ya. Di video berikutnya ceritanya mungkin lain lagi. Aku mau membuat video ini mungkin setiap hari beda situasi, beda lokasi, tapi ceritanya yang sama gitu ya. Oke, friend. Sampai di sini dulu. Aku mau istirahat lagi, walaupun setiap hari sudah banyak istirahat, tapi tetaplah semangat untuk menghadapi corona ini. Dan pasti akan ada waktunya berakhir. Ya, sampai ketemu lagi. Bye-bye.